Halo guys, balik lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk nge-review perbandingan compare antara Samsung Galaxy A04e dengan Itel P40. BTW ini sama-sama HP entry level banget di kelas harga 1 jutaan kecil. Nah, kira-kira bedanya sejauh apa? Si Samsung ini brand gede lah ya, kita semua udah bertahu, dan si Itel ini brand yang bisa dibilang saudaranya Infinix sama Tecno yang baru masuk ke Indonesia gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it buat dibeli? Ya, mari langsung aja kita compare, guys. Oke, pertama dari segi harganya dulu, aku ngecek harganya di standar official store masing-masing di Shopee, guys. Kalau Samsung ini harganya di sekitar 1,2an juta, dan kalau si Itel ini harganya di 1,1 juta, guys. Jadi lebih murah 100 ribuan gitu, dan dapat RAM internalnya juga lebih gede di 4/64 GB. Kalau si Samsung ini RAM-nya 3 GB, internal 32 GB. Cuman sekarang juga keluar lagi tuh yang internal lebih gede yaitu 64, tapi tetap aja RAM-nya lebih kecil. Di sini Itel lebih murah, dan kalau ngomongin paket penjualannya juga lebih komplit, yaitu udah dikasih di hard case sama anti gores bawaan, guys. Kalau si Samsung belum ada. Oke, next selanjutnya dari segi desain dan body. Ya, kalau aku pegang langsung di sini yang aku lihat dan sudah aku rasakan dua-duanya, kalau si Samsung sih cenderung desainnya simple aja gitu ya, polosan dengan finishing yang glossy. Ini juga sedikit gampang nempel sidik jari. Desainnya juga berasa biasa banget, ini cenderung agak kayak monoton. Nah, kalau si Itel ini desainnya lebih keren, menurut aku lebih berasa kekinian dengan frame kotak. Modul kameranya juga gede tuh, udah kayak bukan HP yang harganya 1 juta kecil gitu, guys. Dan mempunyai build quality pegangan yang menurut aku lebih solid gitu, lebih mantap. Kalau dipegang-pegang, diketok-ketok juga berasanya lebih kokoh gitu, guys. Kalau Samsung ini agak kayak kletak-kletak, sama kalau diketuk-ketuk agak kayak sedikit kopong-kopong gitulah. Dan Itel ini juga sudah punya fingerprint di mana Samsung ini belum ada. Untuk HP harga segini, ini bener-bener sebuah kelebihan banget, guys. Kita nggak usah repot-repot kunci layar pakai pola ataupun face unlock, fingerprint tempel dan itu sudah memudahkan banget lah. Sedikit tambahan pada bagian pegangan bodinya, nggak tahu kenapa aku lebih suka di Samsung sih, karena punya frame yang lebih ngebulet, sama bobotnya juga lebih ringan di 188 gram. Kalau si Itel itu bobotnya 209 gram, jadi lebih berat, sama frame kotak juga jujur aja dipegang kurang nyaman. Oke, selanjutnya pada bagian layar. Ya, kedua HP ini menurut aku kalau ngomongin spek layar sebenarnya mirip-mirip banget ya. Masih pakai PLS LCD di Samsung, di Itel masih pakai IPS LCD, cuman ukurannya lebih sedikit gede di Itel yaitu 6,6 inch, Samsung masih 6,5 inch. Ya beda tipis. Kalau dari angka speknya mirip, layar masih 720p, refresh rate masih 60Hz aja. Cuman untuk feel penggunaan secara langsung, jujur aja aku lebih suka, lebih nyaman di Itel, guys. Karena aku ngerasain layarnya lebih terang waktu dipakai di luar ruangan. Jadi ini tentunya lebih enak lah kalau dipakai siang hari outdoor gitu, lebih jelas, lebih kelihatan layarnya. Dan kalau dipakai di malam hari, misal kayak di waktu-waktu mau tidur gitu, lampu sedikit diredupin atau dimatiin, di sini Itel juga layarnya bisa lebih redup, guys. Kalau si Samsung ini layarnya agak terlalu terang, untuk daya redupnya kurang gelap gitu, guys. Jadi kadang matanya sakit kalau malam hari. Dan aku juga ngerasain si Itel ini layarnya lebih tajam ya, lebih pekat gitu. Dan ini juga kerasa banget waktu buat sosmed, buat nonton-nonton video gitu. Warnanya juga lebih oke, view angle-nya juga sedikit lebih bagus. Dan sedikit tambahan juga, mode gelapnya juga itemnya lebih pekat, guys. Dari segi layar, untuk spek bisa dibilang mirip-mirip, untuk feel experience aku lebih nyaman di Itel. Cuman Itel ini juga punya kelemahan, yaitu untuk urusan brightness layar belum bisa otomatis, guys. Jadi masih manual karena nggak ada sensor cahaya. Sedangkan di Samsung ini sudah punya. Jadi kalau kita yang pakai brightness otomatis settingannya, di Samsung udah bisa tuh naik turun tergantung cahaya sekitar kita. Dalam ruangan, luar ruangan, siang atau malam tuh rubah-rubah sendiri. Kalau si Itel itu harus di setting-setting pakai tangan kita tuh.
Agak sedikit repot memang. Jadi sensornya memang Samsung ada, Itel nggak ada. Oke, selanjutnya dari segi kamera. Ya, kameranya ini kalau ngomongin spek sekali lagi juga ngelihat sekedar di atas kertas gitu mirip-mirip guys. Kamera belakangnya 13 megapiksel dengan tambahan kamera pendukung gitu, bukan ultra wide intinya. Dan kamera depannya 5 megapiksel sama-sama guys. Untuk kualitasnya, nah ini menarik juga. Dimana aku lebih ngerasain lebih bagus di Samsung. Samsung ini punya warna yang lebih natural dengan detail yang lebih tajam, lebih fokus juga gitu guys. Dan dynamic range yang juga lebih luas dan foto-foto potretnya juga lebih rapih. Terus untuk foto malam harinya juga lebih bagus di Samsung guys. Gambarnya lebih terang dengan warna yang lebih masih oke gitu. Ini beda banget malah di malam hari jauh lebih bagus di Samsung. Dan itu juga terjadi di kamera depan buat selfie-selfie-nya. Aku ngerasain lebih bagus di Samsung karena warnanya lebih natural, warna kulitnya juga lebih masuk akal dibanding Itel yang kadang-kadang itu kurang konsisten, kadang juga agak pucat gitu. Ketajamannya juga lebih tajam di Samsung. View angle-nya juga daya tangkapnya lebih luas di Samsung, guys. Mode potretnya juga lebih rapih. Dan kalau ngomongin perekaman video, di sini aku juga ngerasain Samsung lebih bagus. Sekaligus Samsung punya dual mikrofon di bawah sama di atas, jadi daya tangkap suaranya lebih mantep guys. Dan dipakai keseharian tuh bener-bener ngebantu banget. Itel ini mikrofonnya masih satu, tapi lebih jelasnya kalian bisa tonton aja di sampel video sekaligus dengerin sampel suaranya guys ya. Oke guys, ini hasil kamera depan di kedua HP ini. Aku lagi pegang dua-duanya guys, resolusi sama 1080p 30 fps. Cuman untuk kamera depan aku belum bisa ngeliat banget, tapi di sini Samsung lumayan bagus ya. Itel malah jadi agak gelap apa ya? Atau aku salah lihat nih? Nanti aku akan koreksi lagi guys. Oke, hasilnya seperti ini perbandingannya guys. Oh iya, warnanya lebih enak di Samsung, lebih terang. Kamera depannya lebih oke lah ya. Tuh bagian topi aja residennya lebih kelihatan di Samsung. Fokusnya juga lebih baik ya. Warnanya juga lebih oke. Oke guys, selanjutnya pada bagian performa. Di sini untuk performa kalau si Samsung pakai chipset MediaTek Helio P35 dengan RAM cuma 3GB, internal ada dua varian, yang 32 sama yang 64. Dan si Itel P40 ini pakai chipset Unisoc SC9863A, tapi punya RAM yang lebih gede, 4GB. Internalnya juga lebih gede dengan harga yang lebih murah maksudnya ya, karena Samsung sekarang rilis yang 64 juga. Intinya lebih murah tapi bisa dapat memori lebih gede, itu juga ngaruh banget buat namanya kayak nyimpen file, nggak gampang penuh. Terus nggak gampang lemot juga kan. Terus buat multitasking juga lebih mantap tentunya dengan RAM yang lebih gede. Misal aku tuh ngerasain langsung di sini buat buka tutup aplikasi, multitasking gitu. Itel ini lebih kenceng guys ternyata. Kalau si Samsung ini kadang-kadang kayak muat ulang, kayak refresh gitu. Kalau si Itel ini kayak cukup lancar lah. Bisa aku bilang ini salah satu HP 1 jutaan yang tergolong kenceng. Dan untuk performa buat main game di sini Itel jauh lebih bagus. Samsung yang pernah aku cobain di sini itu buat main game kayak kurang enak. Semisal Mobile Legends aja sering patah-patah. Kayak beberapa kali ngalamin frame drop dan gamenya nggak kayak lancar mulus smooth gitu, enggak guys. Kalau si Itel ini aku bisa dibilang nyaman sih ngegame di HP ini. Mobile Legends push rank tiap hari juga di akun Mythic juga masih layak lah, meskipun nggak sekenceng HP yang 2 atau 3 jutaan, tapi di sini udah nyaman. Dan buat main PUBG juga masih bisa, itu mantep banget sih. Jadi untuk urusan performa, multitasking ataupun gaming di sini Itel memang lebih kenceng, guys. Oke guys, selanjutnya pada bagian speaker. Di sini speakernya sebenarnya sama-sama mono. Speakernya cuma satu guys. Tapi kalau ngomongin experience yang aku rasakan juga beda ternyata guys. Dimana aku lebih ngerasain speaker Samsung lebih bagus dengan volume yang lebih keras dan kerasa lebih nendang gitu. Kalian bisa lihat aja sampelnya berikut ini guys.
Oke guys, selanjutnya pada bagian baterai. Ini kalau ngomongin spek udah beda ya, di mana Samsung baterainya sebenarnya udah gede 5000 mAh, tapi itel ini baterainya lebih gede yaitu 6000 mAh. Dan untuk daya tahannya juga ngaruh guys. Aku tuh nyobain Samsung sebenarnya baterainya udah awet ya. Screen on time berkisar di sekitar 6 jam lebih gitu. Tapi ini kalah dengan itel yang memang faktanya lebih gede, baterainya 6000 mAh, bisa dapat screen on time lebih dari 8 jam. Jadi mana yang lebih awet baterainya? Lebih awet di itel dong, jelas. Dan itel ini juga punya charging yang lebih kenceng, yaitu 18 watt. Kalau si Samsung ini masih 10 watt aja. Aku ngerasain feel chargingnya lebih kenceng di itel, yaitu sekitar 2,5 jaman gitu bisa full. Kalau si Samsung kadang-kadang bisa nyentuh 3 jam, bahkan lebih guys. Tapi untuk urusan port chargingnya di sini Samsung lebih bagus, lebih keren, lebih kekinian, lebih mantap juga karena sudah USB tipe C di mana itel masih micro USB. Ini tentunya juga buat harian kita lebih enak colok-colok, nggak usah ngelihat mana yang atas, mana yang bawah, dan ini tentunya buat dipakai jangka panjang lebih aman karena kedepannya juga HP rata-rata tipe C guys. Oke guys, selanjutnya dari segi UI, user interface tampilan antar muka. Ya di sini jelas banget Samsung udah nggak usah diragukan lagi dari dulu. One UI-nya jelas lebih bersih, lebih enak, kayak tampilan home screen-nya aja lebih rapi guys. Dimana itel kalau scroll ke bawah, scroll ke atas juga mentok, nggak bisa balik, harus pakai tombol kalau nggak gestur gitu. Kalau di Samsung atas ke bawah lancar, pindah-pindah aplikasi juga enak. Dan ini juga minim bloatware sama iklan nggak ada. Kalau si itel ini masih bisa muncul iklan, dengan bloatware aplikasi yang banyak juga munculin notifikasi yang kadang-kadang ngeganggu guys. Fiturnya juga lebih enak, kayak sekedar fitur double tap aja di Samsung masih ada, di itel nggak ada guys. Dan untuk jaminan update softwarenya juga di Samsung lebih jelas. Ya sekarang aja aku dapat informasi untuk disuruh update ke Android 13 guys. Dimana itel ini nggak ada kejelasan update softwarenya. Ini masih di Android 12 guys. Oke guys, sekarang saatnya closing dan sedikit ngasih kesimpulan dari perbandingan Samsung A04e dengan itel P40. Di sini Samsung punya kelebihan yang aku rasain banget, ada 7, yaitu pegangan lebih ringan, lebih nyaman tentunya. Kedua, brightness layarnya bisa otomatis. Ketiga, kameranya lebih bagus. Keempat, dual mikrofonnya ini keren banget dan ngebantu banget buat harian. Yang kelima, punya speaker yang lebih bagus, lebih mantep. Dan yang keenam, port chargingnya sudah USB tipe C. Terus yang ketujuh, UI-nya lebih enak. Nah, kalau dari itel P40 aku ngerasain kelebihannya sedikit lebih banyak, yaitu ada 8. Pertama, harga murah, paket penjualan lebih komplit. Kedua, desainnya lebih keren. Yang ketiga, layarnya lebih nyaman buat harian. Keempat, performanya lebih kenceng. Yang kelima, RAM sama internalnya lebih gede. Keenam, baterainya lebih awet. Dan yang ketujuh, punya fingerprint. Kedelapan, chargingnya sedikit lebih kenceng. Nah, jadinya kesimpulannya gimana nih kalau ditanya mana yang lebih worth it? Nah, itu yang susah guys, karena kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Kalau ditanya kelebihannya lebih banyak, memang di sini itel lebih banyak kelebihannya dengan harga yang lebih murah. Kalau ditanya mana yang lebih worth it, sesuaiin aja dong sama kebutuhan kita nyari HP. Soalnya ini ngaruh banget guys, untuk orang-orang yang suka buat foto-foto bakal lebih condong ke Samsung A04e. Tapi untuk orang yang suka main game dengan budget terbatas, lebih disaranin itel P40. Contoh simpelnya kayak gitu guys. Jadi memang ini sesuaiin aja sama kebutuhan kalian, lebih condong kemana, butuh HP kayak apa, fungsinya yang kayak gimana. Nah, kalau menurut kalian dengan perbandingan kedua HP ini, yang mau nambahin tulis aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian aja dulu, terima kasih guys.